Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian malam Jumat di kampus jalanan yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Monggo kita lanjutkan pengajian rutin membahas as-sirah an-nabawiyah, kisah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Al-Urjuzah Al-Mi'iyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dengan penjelasan dan pemaparan maknanya oleh Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah. Di pertemuan yang lalu, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, sampai kepada bait ke-64 ya, bait ke-64 atau bait ke-63 dan 64, di mana di bait sebelumnya menceritakan tentang kejadian perang Ahzab ya, perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, dikatakan perang Ahzab karena berkelompok-kelompok ya, karena Ahzab bentuk plural dari Hizb. Hizb artinya kelompok ya. Karena yang menyerang Nabi SAW itu tidak hanya satu kelompok saja, tapi dari berbagai bisa kita katakan berbagai sekte atau berbagai ragam musuh ya. Walaupun hakikatnya mereka sama, itu orang-orang kafir, orang yang tidak beriman. Awal mulanya adalah karena kabilah Bani Nadir ya, kabilah Bani Nadir yang kabilah Bani Nadir yang diusir sebelumnya, diusir dari Madinah. Kemudian mereka sakit hati ya. Kemudian sakit hatinya mereka, kemudian mereka mencari sekutu atau mencari teman untuk memusuhi Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka bergabunglah mereka dengan orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian juga bergabung dengan orang-orang musyrik dari kabilah Bani Ghatafan. Jadi mereka kemudian berkumpul bebarengan ya, karena lebih dari satu kelompok maka namanya Ahzab. Kemudian nama yang lainnya adalah Khandaq ya, karena salah satu strategi perang yang dipakai oleh Nabi SAW adalah waktu itu dengan menggali parit atau menggali Khandaq. Dan penggalian parit itu adalah parit ini digali sebagai bentuk strategi perang yang diadopsi dari bangsa Persia. Ya, dari bangsa Persia, karena awal mulanya adalah karena usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang secara geografi ya, asalnya dari Persia ya. Sebelumnya dia adalah orang Majusi ya. Pindah-pindah ya, kalau kita baca sirahnya beliau, jadi beliau itu berpindah-pindah agamanya, mencari kebenaran itu sampai ya melanglang buana. Jadi awal mulanya dari Majusi, kemudian berpindah ke agama yang lain ya, ke agama Nasara, kemudian akhirnya sampai kemudian memeluk agama Islam. Nah, singkat cerita kemudian ibu bapak sekalian, di perang Ahzab itu kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ya. Walaupun secara kuantitas, secara jumlah kalah ya, secara jumlah kalah. Kaum muslimin hanya 3.000-an orang sekitar itu. Orang-orang Quraisy dan bala tentaranya lebih dari 10 ribuan ya. Lebih dari 10 ribuan. Ya, itu kisah yang disebutkan di pembahasan yang lalu. Kemudian kita masuk ke bait ke-65 ya. Summa bani Quraidzata wa fihima khulfun wa fi dhatir riqa'i ulima. Kaifa salatul khawfi wal qasru numi wa ayatul hijabi wat tayammum. Kemudian penulis mengatakan di bait ke-65, summa bani Quraidzah wa fihima khulfun. Kemudian setelah perang Ahzab dan juga perang Ahzab selesai, kemudian perang melawan Bani Quraidzah. Wa fihima khulfun. Dalam dua perang ini, yaitu maksudnya perang Ahzab dan perang melawan Bani Quraidzah, kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah, ada khulfun, ada khilaf. Ada perbedaan pendapat dari sisi kapan terjadinya. Jadi waktunya terjadinya kapan? Nanti kan ada penjelasannya. Nanti ada yang mengatakan dia terjadi di tahun keempat Hijriah, ada yang mengatakan terjadi di tahun kelima.
Wa fi dzatir riqa' ulima. Dan juga nanti akan ada dibahas tentang perang Zatur Riqa', ya, perang Zatur Riqa'. Riqa' itu artinya tambalan, ya. Yaitu perangnya nanti banyak diwarnai dengan tambalan. Maksudnya adalah tambalan sepatu, karena mereka sepatunya jebol-jebol. Sampai jebol, sampai rusak karena medan perang yang sangat keras. Itu tempat mereka untuk berperang, itu medannya keras, bebatuan. Sehingga sampai sepatu mereka itu pada rusak. Bahkan sebagian kaki kaum muslimin, ya, sampai ada yang kukunya copot, ada yang kakinya sobek, ya, karena medan yang begitu keras ketika nanti akan berperang kalau tidak dulu melawan Bani Ghatafan. Nanti akan ada penjelasan, ya, Bani Ghatafan. Kemudian di perang Zatur Riqa', ya, ulima kaifa salatul khaufi wal qasr. Nanti akan diajarkan bagaimana tata cara sholat khauf, yaitu sholat ketika tatkala di medan perang. Bagaimana ketika kondisi tertentu, dalam kondisi genting, nyawa terancam, tapi tetap diwajibkan sholat jamaah. Nanti akan ada cara tersendiri. Wal qasr, kemudian juga disinilah nanti juga di qasar sholat, ya, syariat qasar sholat yang sebelumnya itmam, ya, kemudian diajari bagaimana ketika mengqasar sholat. Wa ayatul hijab wa tayammum, kemudian di peristiwa itu nanti juga akan turun ayat hijab dan juga ayat tentang tayamum, yaitu bait syair nomor 65 dan 66. Kita membaca syarahnya. Syekh Walid bin Idris Al-Manisi beliau mengatakan wa fiha khulfun, fihima khulfun, yaitu maksudnya tadi terkait perang Ahzab dan juga perang melawan Bani Quraidah ada khulfun, khilaf. Yaitu para ulama ada yang mengatakan terjadi di tahun keempat, ya, minhum man qala kanata fir rabi'ah. Kedua perang tersebut di tahun keempat. Wa qila kanata fil khamisah. Sebagian yang lain berpendapat terjadi di tahun kelima. Wa binisbatil ghazwati Bani Quraidah kanat akiba ghazwatil Ahzab. Terkait peperangan melawan Bani Quraidah itu terjadi setelah selesai perang Ahzab. Perang Ahzab selesai, kaum muslimin diberikan kemenangan, orang-orang musyrik diberikan tunggang langgang, ya, mereka ketakutan. Ini Allah SWT melemparkan rasa takut dalam hati mereka. Kemudian Allah kirimkan angin yang kencang sehingga memporak-porandakan kemah mereka, ya, kemah mereka, karena mereka tidak bisa masuk Madinah karena terhalangi tadi parit. Tapi kemudian Allah binasakan mereka, sebagian ada yang mati, sebagian ketakutan, akhirnya melarikan diri. Nah, setelahnya terjadi perang melawan Bani Quraidah. Al-masyhur fi sirah, yang tenar, pendapat yang tenar di dalam sejarah, annaha kanat fi tsalisah wal 20 min Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Perang Bani Quraidah itu terjadi di tanggal 23, ya, di tanggal 23 bulan Dzulqa'dah, tahun kelima, ya, tahun kelima Hijriah. Terjadi di tanggal 23 bulan Dzulqa'dah di tahun kelima Hijriah. Ini berarti menurut pendapat yang masyhur, berarti terjadi tahun kelima. Walaupun sebagian pendapat terjadi tahun keempat. Tempatnya, ya, tempatnya di mana? Di perkampungannya Bani Quraidah, di fi awalil Madinah. Di awali. Awali itu adalah perkampungan yang ada di dataran tinggi, ya. Perkampungan yang ada di dataran tinggi. Jadi kita tahu kontur tanah atau juga bentuk pemukiman di entah di Mekah atau di Madinah itu kan tidak semua rata, ada juga yang perbukitan. Orang-orang yang tinggal di dataran yang agak tinggi di perbukitan namanya awali, ya. Dan seperti di Mekah juga ada perkampungan awali, ya, kalau tidak keliru beberapa imam Masjidil Haram termasuk Syekh Sudes dan yang lainnya itu kampungnya di kampung awali, di kampung awali di Mekah, yaitu yang dia di dataran yang agak tinggi. Nah, di Madinah dulu di perkampungan yang datarannya agak tinggi ini itu menjadi pemukiman bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Nah, sebab kenapa diperangi, kenapa? Sebabnya adalah pengkhianatan, ya, pengkhianatan dan juga penyelisihan perjanjian. Sebagaimana kita tahu sebelumnya, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi tinggal tidak sendiri. Nabi SAW berdampingan dengan orang-orang non-muslim, terutama adalah orang-orang Yahudi. Jadi bukan kaum muslimin semua. Tapi walaupun mereka tinggal berdampingan dengan orang-orang non-muslim, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, sebagaimana kita berdampingan dengan mereka, tidak ada masalah selagi tidak
menimbulkan permusuhan dan tidak mengusir kita, tidak mengancam nyawa kita. Bahkan kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak melarang kalian ya, untuk apa? Untuk berbuat adil dan untuk berbuat baik bagi orang-orang yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Maksudnya untuk orang-orang non-muslim. Tidak ada masalah gitu. Dan Nabi SAW ketika di Madinah, beliau membuat piagam Madinah, perjanjian yang berlaku bagi kaum muslimin dan juga bagi kabilah-kabilah Yahudi ya, bagi kabilah-kabilah Yahudi yang ada pada saat itu. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Perjanjian perdagangan, perjanjian keamanan ya. Intinya saling melindungi satu dengan yang lain, tidak pandang bulu siapa yang sedang ditimpa musibah. Nah, yang dua sudah diusir ya, Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir sudah diusir, lagi-lagi alasannya sama. Ya, mereka menyimpan dendam dan menyimpan kebencian kepada Muhammad SAW dan para sahabatnya ya, di hadapan seakan-akan wajahnya baik, seakan-akan menampakkan perangai yang baik, tapi pasti ya di dalam hati mereka tidak ada keridhaan ya, tidak ada keridhaan dengan kita ya. Dan nanti akan diwujudkan dengan perilaku ya. Mungkin bisa jadi wajahnya terlihat murah senyum, wajahnya baik, tapi pasti di dalamnya ada niat-niat yang buruk. Dan itu sepanjang sejarah sudah mencatat atau tercatat dengan tinta sejarah yang demikian sering terjadi. Termasuk diantaranya di Madinah sendiri ya, dua sebelumnya sudah diusir, kemudian sekarang Bani Quraidah. Nah, sebabnya perang apa? Di sini disebutkan ghadru Bani Quraidah bil muslimin, yaitu penyelisihan mereka ya, pengkhianatan mereka atas kaum muslimin. Haitsu ta'awanu ma'al musyrikin fi ghazwatil ahzab. Kenapa? Karena mereka berupaya untuk saling tolong-menolong dengan orang-orang musyrik, orang-orang Ahzab yang mereka kesulitan untuk masuk kota Madinah. Maka mereka ingin, bahasa kita ngandani, memberitahu ada jalan lain untuk masuk kota Madinah, yaitu lewat awali, lewat perbukitan-perbukitan yang jadi perkampungan mereka. Wa hawalu iqtihamal hisn, dan berusaha, bahkan mereka sendiri berusaha untuk ya menyerang benteng, yang di dalam benteng tersebut, tempat perlindungan tersebut ada ibu-ibu kaum muslimin, maksudnya istri-istrinya para sahabat dan juga anak-anak perempuannya dan juga anak-anak kecil yang sengaja disembunyikan di situ untuk perlindungan. Jadi yang laki-laki kaum muslimin berada di depan untuk menghalau musuh. Nah, para perempuan dan anak-anak kecil ditaruh di belakang di benteng tersebut yang berdampingan dengan kampungnya Bani Quraidah. Wa kanu min asbabi ziyatil bala wa syiddah 'ala muslimin fi ghazwat ahzab. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraidah ini semakin menambah ujian dan kesulitan pada saat itu yang dihadapi oleh kaum muslimin. Disebutkan dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mengatakan ya, anna Rasulullah SAW lamma raja'a. Ini Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW ketika kembali yaumal khandaq wa wada'a silah wa tasal. Nabi SAW ketika pulang setelah perang Khandaq sudah meletakkan senjatanya, kemudian mandi, bersih-bersih badan. Fa'atahu Jibril. Jibril datang kepada beliau SAW. Wa qad asaba ra'sahul ghubar. Faqala wada'ta silah. Ketika Jibril datang dalam perwujudan manusia, digambarkan bahwa rambutnya masih penuh dengan debu. Ya, rambutnya Jibril. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, Muhammad, kamu sudah letakkan senjatamu? Udah beres-beres, bahasa kita. Udah beres-beres, belum selesai. Fa wallahi ma wada'tu, demi Allah saya belum meletakkan senjataku, yaitu Jibril alaihissalam. Yaqulu lin Nabi wada'ta silah fa wallahi ma wada'tuhu ma wada'ahu Jibril lam yada' silahahu ba'd. Jadi belum meletakkan senjata. Maksudnya urusannya belum selesai. Urusannya belum selesai, kenapa kamu sudah beres-beres? Nabi SAW bertanya, fa aina? Lantas kita kemana? Ya, lantas kita mau kemana? Kan udah selesai. Allah sudah mengusir mereka. Ya, kita udah selesai. Kemana lagi? Hahuna. Jibril memberikan, ya, menunjukkan arah ke au ma'a ila Bani Quraidah, mengarahkan
menunjukkan ke arah perkampungan Bani Quraidah. Jadi di sini wallah bisa jadi Nabi SAW tidak tahu pengkhianatan mereka, tapi diberitahu dengan pengkabaran Jibril bahwa belum selesai, ada masalah berarti sana. Ketika demikian, kharaja ilaihim Rasulullah SAW wa qala, Nabi SAW keluar dan mengatakan kepada beberapa peleton pasukan yang dikirim ke Bani Quraidah, ya. Ada beberapa sahabat yang dikirim ke sana, Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melakukan salat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, ini yang menjadi dalil nanti ya. Tentang apa? Tentang akan adanya perselisihan pendapat ya para ulama dalam memahami dalil, bisa Quran ya, bisa hadis. Jadi Nabi SAW ketika mengutus pasukan ini, itu diutus waktu itu belum masuk asar ya, masih jauh. Nabi mewanti-wanti, kalian segera ke sana, ke kampungnya Bani Quraidah untuk menyerang mereka. Tapi nanti ya jangan sekali-kali sholat asar kecuali sudah sampai sana. Ya, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang kalian sholat asar kecuali sudah sampai sana. Nah, hadis ini kemudian dipahami oleh sebagian sahabat terpecah jadi dua. Ada yang memahami secara letterlek ya, ngambil zahirnya ya, zahir hadis, yaitu apa yang langsung ditangkap oleh akal dari makna hadis yang disampaikan Nabi. Berarti zahirnya, letterleknya adalah pokoknya sholat asar di sana, tanpa memperhatikan entah nanti sampainya ke Bani Quraidah itu telat atau enggak sih. Nah, itu maksudnya sebelum maghrib gitu. Ada kemungkinan telat, ya, agak jauh misalnya sampai di sana maghrib, berarti waktu sholat asar sudah habis. Nah, ternyata realitanya ternyata benar, bahwa mereka di tengah jalan itu sudah mau habis waktu asar. Di tengah jalan sudah mau habis waktu asar, sudah mau mendekati maghrib. Akhirnya kemudian mereka berbeda pendapat memahami hadis tadi. Ada yang mengambil letterlek zahirnya hadis, sehingga mengatakan kami tidak akan sholat asar. Nabi ya menyampaikan jangan sholat asar kecuali sudah disampai di Bani Quraidah. Sebagian yang lain mengkompromikan dengan data yang lain yang mereka tahu, bahwa sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu ya waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Subuh dari ya terbitnya fajar sampai nanti terbitnya matahari. Zuhur dari condongnya matahari ke barat sampai nanti panjang bayangan ya, panjang bayangan sebuah benda sama dengan benda tersebut. Kemudian asar adalah ketika ya panjang bayangan suatu benda sudah lebih sedikit sampai nanti terbenam matahari, dan seterusnya. Maghrib semenjak terbenam matahari sampai hilangnya warna jingga atau warna merah yang ada di langit. Kalau warna merah yang ada di langit sudah hilang, maka sudah masuk waktu isya, dan seterusnya. Nah, sebagian sahabat memahami itu secara letterlek. Sebagian yang lain, benar Nabi melarang kita sholat kecuali ya sudah sampai Bani Quraidah. Tapi di sisi lain, kalau kita sholat di sana sudah masuk keluar waktu, sudah masuk maghrib, dan mereka memahaminya dikompromikan dengan dalil yang lain. Akhirnya kemudian para sahabat sendiri berbeda pendapat dalam menyimpulkan hukum dari satu teks yang sama. Nah, ini kemudian apa? Kita nanti akan mendapati kenapa kok dalam masalah-masalah agama, terutama yang paling banyak adalah masalah fikih, kenapa banyak perselisihan pendapat. Di antara sebabnya adalah tadi, ya, yaitu ada nama ijmal, ya, ada namanya ijmal. Al-ijmal atau al-mujmal itu ma yaftakiru ilal bayan. Mujmal itu adalah dalil yang global yang butuh penjelasan. Ya. Dan bayan itu apa? Ikhrajus syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Penjelasan itu adalah sesuatu yang mengeluarkan suatu permasalahan dari hal yang dipermasalahkan sampai ke terang benderangan. Maksudnya harus gimana? Itu dan nanti banyak. Ini para ulama sudah menulis banyak buku yang menjelaskan tentang kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Terkadang itu dalilnya sama-sama sahih. Terkadang itu masalahnya bukan karena sahih tidak sahih, tapi terkadang dalilnya sahih, tapi bagaimana sudut pandang memahami dalil itu. Dan selagi nanti dalilnya itu mu'tabar, ya, dalilnya mu'tabar, masih memungkinkan untuk dipahami ke sudut A atau ke sudut B, dan dua-duanya zanni sifatnya, maka tidak ada masalah berbeda pendapat.
Ini namanya khilaf yang mu'tabar. Apalagi perbedaan pendapat tadi sudah lama, ya, sudah lama. Semenjak apa? Misalnya semenjak zaman sahabat, atau semenjak zaman tabi'in, atau semenjak imam-imam yang 4 memang udah ada khilaf. Dan tidak ada ijma di situ. Maka ketika tidak ada ijma, orang yang menyelisihi tidak boleh dikatakan antum keluar dari manhaj salaf, tidak boleh. Ya. Orang itu dikatakan keluar dari manhaj salaf adalah ketika dia menyelisih perkara yang mujma' alaih. Itu perkara yang menjadi konsensus ulama dalam suatu permasalahan, dia selisihi. Ya. Dan nanti berulang lagi, baru dia dikatakan keluar dari manhaj salaf. Itu ada buku, ya, buku namanya Tafsirul Khalaf. Ya, bukunya Tafsirul Khalaf fi bayani man kharaja biman haji salaf, kalau tidak keliru. Awalnya Tafsirul Khalaf. Dulu pernah kita bahas kalau tidak keliru. Ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad bin Shadiq An-Najjar. Jadi ada ketentuan, ada doabit di mana seorang itu dikatakan bukan ahlu sunnah lagi atau keluar dari metode salaf dalam beragama. Tapi kalau berbeda dalam sisi furu' yang dalam masalah itu masih sifatnya dhanni, maka nanti harus berlapang dada karena tidak ada yang qat'i di situ. Yang banyak, ya. Utsaimin juga menyebutkan beberapa sebab-sebab. Beliau menuliskan ada sekitar 10 kalau tidak keliru. Dulu pernah didaurahkan juga dikaji. Ya, bukunya beliau Asbabu Ikhtilaf Fuqaha wa Mauqifuna minhu. Sebab-sebab kenapa para ahli fikih berbeda pendapat dan sikap kita bagaimana. Jadi antara sebabnya adalah bisa saja dalam satu masalah ada ulama yang sampai kepada dia dalil, ada yang tidak sampai. Yang satu sampai kepada dia dalil, ada yang kemudian dia tidak sampai. Ada juga yang dua-duanya sampai kepada mereka dalil, yang satu menganggap itu sahih, yang satu sampai tapi dia tidak menganggap itu sahih. Ya. Atau juga misalnya sampai kepada dua-duanya tapi cara memahami beda. Ya. Misalnya hadis tentang masalah menyembelih anak janin kambing atau apa saja, kambing atau sapi, kemudian nyembelih sapi yang bunting, kemudian di dalamnya ada janinnya. Nah, gimana? Apakah status janinnya itu boleh dikonsumsi atau tidak? Itu berawal dari apa? Berawal dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan zakatul janin zakatu ummihi. Zakatul janin zakatu ummihi, yaitu tersembelihnya janin dengan tersembelihnya ibunya. Tersembelihnya janin dengan tersembelihnya ibunya. Ada yang memahami maksudnya tersembelihnya janin dengan tersembelihnya ibunya adalah ya ketika induknya udah tersembelih maka anaknya juga statusnya udah tersembelih. Maksudnya tidak perlu disembelih ulang gitu. Ada yang memahami gitu, dan itu pemahaman mayoritas. Ada yang memahami tersembelihnya janin dengan tersembelihnya ibunya adalah ya janin itu baru boleh dikonsumsi dengan cara disembelih sebagaimana induknya disembelih. Tapi ini pendapat yang minoritas karena gunanya menyembelih itu adalah memancarkan darah dari tubuhnya. Kalau di dalam perut sudah mati, apa gunanya disembelih? Tidak ada faedahnya. Ya. Itu lagi-lagi apa? Dalilnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Adalah masalah misalnya dalam satu kasus dulu para sahabat berbeda pendapat tentang orang kalau nikah mengumpulkan kakak adik kan tidak boleh, gitu kan? Mengumpulkan kakak adik nggak boleh. Misalnya seorang poligami nikahi mbaknya sama adiknya, tidak boleh. Allah mengatakan wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua perempuan dinikahi kecuali apa yang telah lampau. Di masa lampau sebelum syariatnya Nabi Muhammad ada dulu yang mempraktikkan itu, bahkan Nabi. Ya, ini dalam masalah nikah. Tapi bagaimana kasusnya jika ternyata orang punya budaknya kakak adik? Nah, boleh nggak? Ini halalnya dalam sisi perbudakan. Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran dihalalkan bagi kalian gimana ayatnya? Allah mengatakan bahwa dibolehkan, intinya dibolehkan untuk bersenggama, berhubungan badan selagi tidak zina, ya. Au ma malakat aimanukum, Allah mengatakan gitu.
Auma malakat aimanukum, atau budak hamba saya yang kalian punya. Nah, jadi Allah membolehkan berhubungan badan bagi budak dengan budak hamba saya yang Allah izinkan gitu. Nah, sekarang masalahnya di ayat ini Allah mengizinkan seorang berhubungan dengan budak hamba sahaya. Tapi di ayat yang lain Allah melarang untuk mengumpulkan dua perempuan, ya. Dua perempuan tapi dalam masalah nikah. Kalau ini kan jalurnya bukan nikah, budak hamba sahaya, tapi kakak adik budaknya. Boleh nggak? Ulama khilaf. Ya. Makanya para ulama dulu mengatakan ahallathul ayah wa harramathul ayah. Salah satu ayat menghalalkan, ayat yang lain membolehkan. Banyak kemudian ada yang akhirnya kemudian mengatakan boleh, ada yang tidak, ada yang tawakuf. Karena apa? Tawakuf berhenti, tidak bisa mengatakan halal, tidak bisa mengatakan haram juga. Karena sifatnya zonni, tidak ada perkara yang tegas. Walaupun akhirnya kemudian ya dalam mazhab Syafi'i lebih dikuatkan apa? Lebih dikuatkan tidak boleh walaupun itu melalui jalur perbudakan. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih al-aslu fil adha'i tahrim. Hukum asal kemaluan itu adalah haram sampai ada dalil jelas yang membolehkan kasus itu. Nah, jadi tidak ada dalil jelas yang membolehkan bahwa budak hamba sahaya walaupun kakak adik ya, boleh untuk ditiduri. Tidak ada dalil jelas, sifatnya zonni. Nah, ketika tidak ada dalil yang jelas maka lebih diambil kehati-hatian, maka hukum asal kemaluan adalah haram. Jadi misalnya dia menggauli salah satu budaknya, maka salah satunya, tidak boleh dua-duanya. Dan banyak masalah yang lain ya. Dalam masalah yang lain misalnya hukum menyewa ya, hukum menyewa pohon. Hukum menyewa pohon. Jadi tidak beli pohon. Misalnya Mas Eko punya pohon mangga atau punya pohon kates. Pohonnya jelas gitu kan. Pohonnya jelas berbuah. Ya, jelas berbuah. Tapi saya nyewa ke Mas Eko pas belum ada buahnya. Saya tahu itu biasanya berbuah. Saya sewa. Sewa kan berarti kan akan jual beli. Cuman jual beli jasa. Ya, jadi yang saya ambil adalah manfaat pohonnya. Saya sewa selama sekian hari, misalnya selama sebulan misalnya, di waktu-waktu tertentu. Tapi uang saya jelas, saya bayarkan, tapi hasilnya nggak jelas. Nah, ini hukumnya gimana? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Yang mengatakan tidak boleh, karena ini sama saja menjual hasil dari pohon itu sedangkan belum jelas hasilnya. Lawang misalnya ada pohon mangga yang sedang berbunga atau sedang keluar buahnya kecil-kecil, itu tidak boleh kita jual kecuali sudah tampak matang. Nabi SAW melarang ya, Nabi SAW an tabi'a asimar qabla buduwi solahiha. Dilarang untuk menjual buah sebelum dia tampak kematangannya, sebelum tampak kematangannya. Tapi kalau sudah tampak kematangannya, bahasa kita kemampu gitu, udah mulai hijaunya tua atau sudah mulai berubah warna, baru boleh dijual. Apa dari awal jual tidak boleh. Kenapa? Karena ada gharar di situ, ada ketidakjelasan. Bisa saja orang ini beli dengan harga sekian, ternyata tidak sampai besar buahnya karena kena hama atau karena hujan lebat kemudian rontok, akhirnya tidak, dia rugi. Atau bisa saja baru berbunga saya beli dengan harga sekian, ternyata nanti hasilnya di luar ekspektasi, 2 kali lipatnya, akhirnya yang punya pohon rugi. Jadi boleh jual kalau memang sudah mau tampak matang. Nah, satu sisi apa? Dalil ini melarang untuk nyewa pohon. Tapi sisi lain Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk untuk menyewa ya seseorang untuk menyusui anaknya. Dalam Al-Qur'an diperbolehkan bahwa seorang boleh menyewa perempuan lain untuk menyusui anak seseorang. Bahkan secara praktek Nabi SAW dulu ketika kecil disusui oleh kabilah Bani Sa'ad, oleh Halimah As-Sa'diyah. Nyewa disusui sampai misalnya sampai umur umur 2 tahun misalnya. Nah, ketika kita bayar kan tahu berapa liter yang mau didapat. Harusnya kan kalau sewa kan jelas, atau yang dibeli itu jelas hasilnya berapa nanti.
Nah, orang ketika menyewa pihak perempuan lain untuk menyusui anaknya, mungkin ibunya wanita karir atau punya kesibukan, atau bisa jadi ibunya punya penyakit yang berkaitan dengan payudaranya sehingga anaknya tidak bisa disusui untuk normal. Ada tetangga yang lancar ASINya dan punya anak yang seumuran. Nah, boleh kita bayar untuk nyusuin anak kita. Nah, tapi kan di situ nggak ada ketentuan sehari nyusunya ping piro misalnya. Keluarnya berapa liter misalnya. Selama sekian bulan misalnya. Tapi nyatanya dibolehkan. Ya. Dan ini sama-sama nyewa. Makanya kemudian di situ ulama berbeda pendapat tentang masalah masalah nyewa pohon nanti untuk biar keluar keluar buahnya. Nah, yang seperti terbiasa dalam dalam permasalahan dalam syariah, terkadang ada perbedaan terkadang bukan karena dalilnya sahih atau tidak sahih, terkadang dalilnya sahih tapi cara memahaminya berbeda, atau tidak ada dalil yang secara spesifik menjelaskan masalah itu. Kemudian para ulama berusaha untuk mencari dalil yang hampir serupa dengan masalah itu, apa ada atau tidak, ya, sehingga dia berusaha untuk itu, ya. Kemudian namanya orang akalnya berbeda-beda, akhirnya ada perbedaan pendapat. Nah, itu juga butuh kita untuk belajar yang demikian, ya, agar kemudian tidak kenceng tapi salah tempat, ya. Kadang sebagian orang kenceng salah tempat, tidak pada tempatnya, ya. Istilahnya nabrak tapi dia tidak tahu kaidahnya. Ya, jadi sahabat Nabi sendiri berbeda pendapat karena memahami hadis ini. Fawasala Nabi sallallahu ila husuni Bani Quraidah. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu sampai akhirnya di bentengnya Bani Quraidah. Dan Nabi sallallahu dan para sahabatnya akhirnya mengepung mereka 25 yauman, selama kurang lebih 25 hari dikepung. Dan Yahudi Bani Quraidah pada saat itu jumlahnya 700 orang. 700 orang selain perempuan dan anak-anak. Ya, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Yang laki-laki yang laki-laki yang dewasanya 700-an orang. Akhirnya dikepung oleh Nabi SAW 25 harian, hampir 1 bulan. Akhirnya mereka menyerah, merasa mengaku kalah, mengaku salah dan mengaku kalah. Akhirnya menyerah. Ya, akhirnya menyerah karena tadi sebagaimana keistimewaan Nabi SAW yang lain adalah Allah melemparkan rasa takut di benak mereka, di hati mereka udah ketakutan, mau ngelawan itu sudah tidak berani. Akhirnya mereka menyerahkan diri. Nah, ketika mereka mengaku kalah, kemudian tentunya akan ada mahkamah, ya, keputusan yang akan ditimpakan kepada mereka. Cocoknya apa seperti saudara-saudaranya sebelumnya yang cukup untuk diusir saja tanpa dibunuh, ataukah bagaimana hukumnya? Lamma tala bihimul hisar talabu minan nabi an yanzilu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'ad. Ketika sudah begitu lama diblokade oleh Nabi SAW, ya, blokade di sini bukan dalam rangka yang buruk, ya. Ya, karena memang mereka yang salah, mereka berkhianat, mereka mau mencelakai, ya, dan mereka menyelisih janji, dan begitulah kebiasaan orang-orang yang tidak beriman. Ya, mereka senantiasa menyelisih janji dan mereka punya sifat-sifat kemunafikan. Sebagaimana kita tahu, ya, ayatul munafik salasah. Idza haddatsa kadzaba. Tanda-tanda kemunafikan itu 3. Ketika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah dia melalaikan amanah tersebut, menyia-nyiakannya. Nah, sifat seperti ini ada dalam, ya, apalagi, ya, orang-orang Yahudi ini terbiasa demikian. Bahkan Allah sendiri pun dia dikelabui, ya, sebagaimana kalau kita baca ayat Quran, mereka dilarang untuk untuk jala ikan, ya kan, dilarang untuk jala ikan di hari Sabtu, dilarang untuk cari ikan di hari Sabtu, tapi mereka kelabui, benar mereka nggak cari ikan di hari Sabtu, tapi mereka masang jaring di Jumat sore, kemudian jaringnya diambil di Ahad pagi, ya, di hari Jumat dia masang, di hari Ahad dia ambil. Benar di hari Sabtu dia tidak cari ma'isyahnya, ya, tapi mereka berbuat hilah, tipu muslihat. Itu kebiasa seperti itu, ya. Dengan Allah saja demikian, apalagi dengan manusia. Jadi mereka menyelisih janji. Akhirnya kemudian mereka menyerah, kemudian mereka siap untuk diberikan hukuman.
tapi mereka meminta kepada Nabi SAW agar yang memberikan keputusan hukuman adalah sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini adalah pembesarnya orang Aus, ya, pembesarnya orang Aus. Aus adalah salah satu dari dua kabilah Yahudi yang kemudian masuk Islam menjadi kaum Ansor. Jadi namanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz dari kabilah Aus, yang basicnya mereka dulu Yahudi juga. Mereka Yahudi juga kemudian masuk Islam. Mereka adalah Yahudi yang mempercayai isi Taurat, yang di situ dikabarkan akan ada nabi akhir zaman. Yahudi-Yahudi yang lain tidak mau. Ya. Kenapa mereka tidak mau? Ada yang memang ngeyel, ada yang memang nggak mau karena kurangnya ilmu. Ya, tidak mau karena kurangnya ilmu. Allah menceritakan kenapa mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, karena bodoh, tidak mau membaca Taurat. Sehingga mereka tidak tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang mereka dengar hanya doktrin-doktrin dari rahib-rahib dan pembesar-pembesar mereka. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wa minhum, yaitu minal yahud, dari kalangan orang-orang Yahudi apa? Ummiyun, yaitu orang-orang yang tidak bisa baca tulis Taurat. Ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Tidak mengetahui dan tidak paham Taurat kecuali hanya amani, yaitu angan-angan saja. Wa inhum illa yazunnun, dan juga prasangka-prasangka saja. Jadi gara-gara tidak merujuk kepada kitab mereka yang diambil, diresapi hanya doktrin-doktrin yang menyimpang dari pembesar-besar mereka, tidak mau merujuk, akhirnya mereka menyimpang. Maksudnya apa? Tidak mengetahui tanda-tanda kenabian. Nah, ini sifat mereka yang seperti ini bisa juga berlaku bagi kaum muslimin kalau tidak mau belajar. Ya. Tidak bisa baca Quran, tidak mau baca tafsirnya. Kemudian ya, yang diteran adalah doktrin mentah-mentah dari sebagian pembesar agama, entah itu ustadz, kiai dan yang lainnya, yang mereka adalah doa tusu atau doatul fitan, dai-dai yang mengajak kepada keburukan atau kepada fitnah. Jadi banyak mereka tidak mau baca, padahal di Quran, di hadis ada. Maka hendaknya sebagai seorang muslim juga hendaknya jangan buta baca Quran, juga jangan buta baca tulis hadis, ya. Sehingga ketika ada komentar ini itu kita bisa merujuk dan mengkomparasikan, membandingkan antara statement ustadz tadi misalnya dengan sumber yang ada. Oh, ternyata sumbernya orang ini beda. Tapi ya, banyaknya orang-orang yang minim literasi, ya, malas baca, gitu kan. Dan memang Indonesia termasuk di antara negara yang tingkat literasinya rendah, parah bahkan. Ya. Saya pernah baca website perpustakaan kementerian, ya, kementerian, pokoknya websitenya perpustakaan yang di bawah Kementerian Kebudayaan kalau tidak keliru, .go.id. Di situ pernah disurvei dari 61 negara, Indonesia nomor 60, ya, hanya di atas Botswana dan di bawah Thailand, ya. Jadi kalah dengan Thailand, ya, menang dari Botswana, tidak tahu itu negara mana itu, ya, lagi kerungu kan, nah, Afrika atau mana tidak tahu, ya. Ya memang, ya. Dan kita bisa lihat itu, ya, bisa lihat itu. Kalau di media sosial ada Facebook, ada Twitter, ada apa gitu kan. Terkadang itu kalau ada komentar dari seseorang itu moconnya rawutuh. Sekilas langsung menyimpulkan, akhirnya kemudian komen. Ternyata yang dia pahami beda dari apa yang dimaksudkan oleh penulis. Kenapa? Karena malas moco gitu. Malas baca. Yang cuman kutipan-kutipan singkat saja sering salah paham, gagal paham ibaratnya di media sosial itu, apalagi yang kemudian buku berjilid-jilid atau berlembar-lembar. Nah ini termasuk diantaranya adalah baca Quran itu sendiri, ya. Makanya Kementerian Agama juga pernah mensurvei tentang buta huruf Quran, dan ternyata lebih dari 50%, 60% lebih kalau tidak keliru itu masyarakat kaum muslimin di Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Ya, buta huruf Quran. Ya. Iqra' lulus. Siapa di sini? Jawab sendiri-sendiri ya. Taib, kembali ke sini. Jadi
Orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini mereka kemudian minta izin sama Nabi SAW, sudah kami mau kalah, mengaku salah. Tapi kami ingin yang ngasih hukuman kepada kami, yang menentukan hukumannya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pembesarnya kabilah Aus yang jadi Ansar. Dan dulu Sa'ad bin Mu'adz ketika masih musyrik itu konco kental, ya, konco kental dengan pembesarnya Bani Quraidah. Pikirnya karena dulu bekas teman dekat akan diberikan keputusan yang tidak terlalu parah, ya. Ternyata apa? Ya, disebutkan di sini karena Sa'ad bin Mu'adz qablahu mumtari'an ghaizan min Bani Quraidah. Wa sa'ala Allah Ta'ala an la yumitahu hatta yashfiya sadrahu minhum. Wa kana qabla dzalika halifan lahum fil jahiliyah. Justru malah sebaliknya, Sa'ad bin Mu'adz ini hatinya terpenuhi dengan kebencian dengan Bani Quraidah, dan dia berdoa kepada Allah SWT sejatinya agar tidak diwafatkan dalam kondisi hatinya seperti itu, tapi hatinya disembuhkan. Tapi ada kejadian masa lalu bahwa mereka dulu adalah halif, yaitu sekutu, teman dekat, konco kental gitu. Fadhannu anna Sa'dan yarfuq bihim fi hukmihi. Ya, orang-orang Bani Quraidah ini beranggapan pasti nanti Sa'ad bin Mu'adz ini akan berlemah lembut dengan mereka. Fatalabu an yanzilu ala hukmihi, maka mereka pun meminta kepada Nabi SAW untuk menurunkan hukumnya tadi, diberikan ke wewenangnya Sa'ad bin Mu'adz agar dia yang memutuskan. Maka Nabi SAW pun mengizinkan itu, dan akhirnya Sa'ad yang memutuskan. Tapi ternyata di luar ekspektasi dan juga di luar anggapan orang-orang Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, hukmi fihim an tuqtal muqatilatuhum wa an tusabba nisa'uhum wa dzararihim. Keputusanku adalah, ya, muqatilnya itu yaitu para prajuritnya atau orang-orang yang sudah siap perang dari kalangan Bani Quraidah, orang-orang dewasanya adalah yuqtalun, dibunuh. Kemudian untuk perempuan-perempuannya, ya, dan juga yang lainnya, anak-anaknya dan yang lainnya adalah dijadikan sabi, yaitu tawanan perang. Itu maksudnya jadikan budak, ya. Karena orang yang kalah dalam perang itu mereka jadi budak. Karena budak itu kan ajzun hukmiyun sababuhul kufru, yaitu ketidakmampuan yang berlaku pada seseorang secara hukum disebabkan karena kekufurannya. Jadi gara-gara dia kufur, perang kalah, kemudian gara-gara itu maka hukum yang berlaku bagi dia akhirnya apa? Terbatasi. Satu sisi seakan-akan masih manusia, sisi lain seakan-akan seperti barang dagangan. Budak itu seperti itu, bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan, bisa dihibahkan. Tapi satu sisi mereka juga masih manusia. Tapi ini adalah apa? Kalau itu karena sebab perang, maka itu bentuk kehinaan yang Allah berikan ya gara-gara mereka apa? Lebih mencintai kekufuran. Wa amarahimun nabi faqala Nabi SAW, setelah Sa'ad bin Mu'adz mengatakan seperti tadi, kemudian Nabi mengatakan laqad hakamta fihim bihukmil malik min fawqi sab'i samawat. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan laqad hakamta, sungguh engkau Sa'ad bin Mu'adz telah memberikan hukuman, ya, keputusan untuk mereka, yaitu Yahudi Bani Quraidah, dengan hukumnya raja yang ada di atas langit ketujuh. Maksudnya adalah apa yang kamu putuskan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi sama. Wa amara bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhraju asyarah fayuqtalun. Kemudian atas keputusan itu, kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang dewasa diperintahkan untuk keluar giliran 10 orang keluar. Wa yu'ta bi baqiyatin. Kemudian sisanya nanti bergiliran seperti itu sampai kemudian semuanya dihabiskan. Kemudian wal atfalul ladzina kana yushakku fi bulughihim. Nah, kemudian anak-anak yang diragukan ini sebenarnya masuk kategori anak-anak atau sudah dewasa. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaf an maudhi'i sya'al-'ana. Nah, untuk membedakan mana yang dewasa dan mana yang tidak, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dicek, ya, sekali lagi mohon maaf, dicek apanya? Kemaluannya. Yang sudah keluar bulu kemaluannya, maka ini masuk kategori dewasa, maka ikut dibunuh. Yang belum, maka dikelompokkan dengan anak-anak, kemudian jadi budak hamba sahaya.
Faman kana minhum anbata yulhaqu birrijali wa yuqtal wa man kana lam yanbut lahu sya'r fa hadzal makanu yulhaqu bil atfal wa yu'khadhu sabyan. Ya, bukan bisa sabyan ya. Sabi di sini maksudnya adalah ditawan. Wa kanu bainama yukhrajuna asyara yaquluna li sayyidihim. Ketika orang-orang ini dikeluarkan 10, ini orang-orang yang belum dapat jatah panggilan ngomong kepada pembesarnya, hal ta'lamu ma yahsulu lil ladzina yakhrujun. Pak Bos, itu yang pada keluar tuh kira-kira mau diapain? Jadi yang di dalam enggak tahu. Ya, di dalam enggak tahu. Faqala afikul li mautin la ta'qilun amma tarawna anna dzahib la yarji wa anna da'i la yanza. Ya, apa kamu enggak bisa berpikir? Coba kamu berlogika. Itu yang keluar itu enggak balik. Dan yang manggil juga enggak berhenti. Berarti logikanya apa? Ya habis di sana gitu. Dihabisin. Ya, tetap dipanggil terus, maksudnya yang tukang manggilin nggak berhenti, yang sudah ke sana pun nggak balik. Berarti tidak lain tidak bukan karena dihukum mati. Oke, kemudian mereka dihukum mati. Kemudian setelahnya membicarakan tentang perang Dzatur Riqa. Oke, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang seperti itu, nggih. Dalam hal ini juga kita harus paham, ini kok kenapa sangar? Kenapa Nabi SAW kok bengis dan semisalnya? Jadi kalau kita ingin mengkomparasikan kondisi Nabi SAW zaman dulu, jangan langsung dikomparasikan dengan kondisi sekarang, tapi komparasikan dengan kondisi yang ada di saat itu. Karena memang itu adalah kondisi perang. Kondisi perang itu ya seperti itu. Ya, namanya perang itu adanya adalah menang, hidup, atau kalah mati. Gitu. Ya, dalam hukum perang memang seperti itu. Nah, mungkin dalam kasus ini Nabi SAW menghukum seperti ini. Ya, tapi jangan jadikan kemudian ini sebagai sesuatu yang bengis dan seterusnya. Ini karena memang sudah melampaui batas. Mereka sudah berjanji untuk saling melindungi, untuk saling mendukung, tapi kok malah mereka berkhianat. Qabilah 2 sebelumnya Nabi sudah berbaik hati. Qabilah Bani Qainuqa, Qabilah Bani Nadir, Nabi sudah berbaik hati. Mereka diberikan keamanan. Diberikan keselamatan. Mereka sudah berkhianat ya. Setelah perang Badr mereka berkhianat, perang Uhud mereka berkhianat. Nabi berbaik hati, mereka diusir dari Madinah, masih hidup, bahkan masih boleh membawa harta benda mereka seukuran dengan apa yang bisa diangkut oleh onta. Itu udah 2 kali. Nah, ini ketiga kalinya kok masih seperti itu, masih berkhianat, maka perlu ada tindakan tegas. Dan ini adalah opsi yang terakhir. Sebenarnya Nabi tidak ingin seperti itu, gitu kan? Jadi jangan kemudian Islam di situ kejam. Kita juga harus lihat. Kalau kita pengen adil, kita harus melihat juga apa yang dilakukan oleh orang Persia, apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi di saat itu. Sama, mereka ya ketika memerangi, menginvasi suatu daerah itu ya udah dihabiskan. Dihabiskan, perempuan-perempuannya diperkosa, hartanya diambil. Kalau Islam beda. Memang kalah kemudian yang anak-anak dan perempuan jadi budak hamba sahaya. Tapi kemudian tidak disia-siakan gitu saja. Budak hamba sahaya dalam Islam, maka tuannya diwajibkan untuk menjaganya dengan baik. Diberikan hak-haknya, diberikan tempat tinggal, diberikan makan, ya, diberikan hak-haknya sebagai manusia. Beda dengan orang-orang non-muslim yang tidak ada aturan itu. Bahkan kalau misalnya kemudian mereka masuk Islam atau semisalnya, bahkan Islam sangat menganjurkan untuk dibebaskan jadi orang merdeka. Jadi hukum perbudakan juga bukan Islam yang buat. Itu adalah suatu hukum yang sudah berlaku di bangsa itu, di masa itu, bahkan sebelumnya. Sebagaimana kita tahu, sejak Nabi Yusuf aja sudah ada perbudakan. Nabi Yusuf dimasukkan ke dihilangkan, dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, kemudian diambil jadikan budak, dijual ke gubernur Mesir, ya, dan seterusnya, ya. Banyak hal. Terkadang orang-orang itu mengambil suatu fenomena sosial kemudian disamakan dengan hal sekarang, kemudian dianggap itu sesuatu kekurangan. Seperti contohnya, tambahan terakhirnya, seperti orang-orang yang mencela Nabi SAW, kenapa menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha yang waktu dinikahi Aisyah umur 6 tahun atau umur 7 tahun. Kemudian berumah tangga, mereka serumah, ya, sebagai suami istri ketika Aisyah umur 9 tahun. Kan banyak orang yang mengatakan, Nabi SAW kok suka anak-anak. Nabi SAW kok bahasa negatifnya adalah pedofilia dan seterusnya. Nah, tuduhan seperti ini itu tidak pernah terjadi
di zaman Nabi SAW dan zaman-zaman setelahnya, baru datang sekarang. Padahal musuh Nabi SAW dulu orang Yahudi, orang musyrik, orang Persia, Majusi, ya, orang-orang Nasara, kemudian orang-orang musyrik Mekah. Kenapa mereka tidak merongrong kehormatan Nabi, tidak merongrong martabat Nabi dari sisi itu, dari sudut bahwa kenapa Nabi nikahi dengan Aisyah? Kenapa? Karena memang nikah dengan anak umur segitu di zaman beliau itu biasa. Sesuatu yang biasa. Bahkan beberapa sahabat pun, saya lupa, ada seorang sahabat yang umur dia dengan anaknya itu cuman jaraknya 13 tahun. 10 atau 13 tahun. Sekitar 13 tahun, tidak keliru. Saya lupa sahabatnya. Jadi dia, bapaknya misalnya umur 23, anak itu umur 10 tahun. Kenapa? Karena dia umur 10 tahun udah nikah, umur 13 sudah punya anak. Jadi jarak antara dia dengan anaknya cuma 13 tahun. Saya lupa nama sahabatnya. Dan itu banyak dan terjadi. Karena pada saat itu ya seorang perempuan itu bisa dinikahi, yang penting ya secara fisik, secara reproduksi dia sudah dewasa. Dan kalau kita bahas fikih, anak umur 9 tahun kan biasanya sudah haid. Jadi secara fisik dia sudah apa? Ya, secara fisik dia sudah dikatakan dewasa. Dan masalah kedewasaan secara pemikiran dan logika, akal, itu kan juga sebenarnya tidak ada ukurannya dengan umur. Bisa aja pada saat itu anak umur 9 tahun, 10 tahun itu sudah dewasa. Kematangan berpikirnya sudah matang. Karena kondisi sosial yang ada tidak bisa disamakan dengan sekarang. Zaman dulu anak-anak kan tidak biasa sekolah, ya, atau mungkin tidak ada sekolah berjenjang seperti sekarang. Umur 3 tahun ki wis kudu PAUD sampai kelas 4 misalnya, umur 4. Umur 5 harus TK sampai umur 7 tahun. 7 tahun harus SD itu kudu 6 tahun. Ya. Setelah SD itu jangan nikah, SMP dulu 3 tahun. Ya. Kemudian setelah SMP, SMA 3 tahun. Bahkan lulus SMA nikah pun sekarang di sebagian tempat aib gitu. Kuliah dulu pokoknya 4 tahun. Berarti sampai umur normalnya perempuan nikah itu umur 22 misalnya. Ya. Nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Simbah-simbah kita dulu tuh banyak yang umur 12, 13 sudah nikah. Gitu. Apalagi di zaman Nabi SAW dulu. Jadi fenomena yang terjadi di zaman Nabi SAW tidak bisa dikiaskan, dianalogikan dengan zaman sekarang. Gitu. Makanya zaman dulu, zaman setelah Nabi itu nggak ada yang merongrong Nabi dari sisi kenapa Nabi nikah dengan Aisyah yang umurnya ini. Apakah mencintai anak kecil, suka anak kecil. Taruhlah misalnya suka anak kecil, kemudian masalahnya apa? Apakah Aisyah ketika nikah dengan Nabi kemudian bersedih hati, kemudian lari dari rumahnya karena ketemu dengan suami yang sudah tua, gitu kan? Tidak ada. Justru Aisyah bergembira, bahagia. Yang orang yang menaunginya, kehidupannya juga sentosa, bahkan senang, gitu. Lantas masalahnya apa? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi kok nikah dengan anak kecil, tadi dibantah dengan sisi sejarahnya, sosialnya dulu jangan disamakan. Kedua, misalnya Nabi juga senang sama anak kecil, masalahnya apa? Bapaknya Abu Bakar ya ridho, Aisyahnya ya ridho, ya tidak ada masalah gitu. Hanya orang-orang yang dia sendiri yang bermasalah. Bisa jadi dia dia mau nikah dengan perempuan ditolak terus gitu kan. Jadi akhirnya kemudian mempermasalahkan Nabi SAW. Allah alam bisawab. Mungkin itu dulu kita cukupkan sekian. Satu tambahan lagi dari faedah ketika Nabi SAW mengatakan bahwa hukumannya Sa'ad bin Mu'adz itu benar. Beliau mengatakan apa? Engkau telah menghukumi dengan hukum yang hukumnya Allah SWT yang ada di min fauqi sab'i samawat. Ini juga dalil tegas Nabi SAW mengatakan bahwa Allah SWT di atas langit ke-7. Dan banyak sekali dalil-dalil seperti itu, sebagaimana sebelumnya hadisnya Zainab bintu Jahash yang mengatakan bahwa saya nikahkan oleh Allah ya yang ada di atas langit. Di masalah akidah. Baik, mungkin itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.